يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahmatullah, insyaallah kita memulai kajian online di Facebook ini, yang mana kita akan membahas kitab tentang ensiklopedia adab dan akhlak dalam Islam. Kita akan membahas di halaman 34 dari terjemahan kitab tersebut, yang mana ini terusan dari kajian di sebuah majelis ta'lim di Masjid Al-Istiqamah di Komplek Bulog, Bekasi. Kita membahas mulai dari poin ke-21 dari adab penuntut ilmu atau 22, namun saya merasa lebih baik dari poin ke-21 untuk mengingatkan diri kita pribadi dan juga penyimak dari ikhwan ataupun akhwat. Poin Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala yang disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah wa Al-Minah Al-Mar'iyyah. Kata Imam Ibnu Jauzi, apabila seorang penuntut ilmu sulit memahami suatu pembahasan, maka dia harus bersabar pembahasan tersebut selesai. Kemudian dia bertanya kepada gurunya dengan memotong ucapan gurunya di tengah pembahasan. Jadi penuntut ilmu sulit memahami suatu pembahasan, maka wajib atasnya untuk bersabar sampai tuntas tersebut. Yang biasanya ini tidak terjadi di mereka-mereka yang belajar hanya secara online. Kita di sini belajar secara online karena uratnya kita tidak bisa belajar di masjid atau di kelas-kelas, melainkan hanya bisa secara online. Adapun para pembelajar, terutama pembelajar bahasa Arab, hanya mengandalkan online dan tidak mau berguru, maka banyak dari mereka mengalami krisis adab dan juga orang bersabar dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, banyak dari mereka hilang dari peredaran majelis-majelis online atau berganti majelis secara online semaunya. Baru di menit langsung keluar, kemudian mencari kajian-kajian lain, dan ini bentuk ketergesaan, ketidaksabaran dan kemalasan sebenarnya. Nah, seseorang kesulitan dalam memahami suatu pembahasan, maka sampai tuntas dibahas. Kalau masih memiliki isu di pembahasan tersebut, maka bertanyalah kepada lemah lembut dan jangan memotong perkataan gurunya di tengah pembahasan. Kemudian adab berikutnya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bersikap penuh adab dalam mengemukakan pertanyaan kepada guru. Maka janganlah seseorang bertanya hal-hal yang menyusahkan dirinya sendiri, atau dengan memfasih-fasihkan ucapan, sok-sok difasihkan supaya talib lain itu melihat
wah orang ini sungguh-sungguh atau sangat fasih. Atau bertanya tentang sesuatu yang dia sudah mengetahui jawabannya dan maksudnya untuk melemahkan gurunya. Ya, itu contoh ketika misalnya di majelis online seperti ini, kita bicara tentang ada penuntut ilmu, kemudian tiba-tiba dia bertanya tentang takhrij hadis dan membahas atau meminta pembahasan tentang riwayat Syu'bah bin Al-Hajjaj terhadap perawi tersebut dan seterusnya. Pertama, tidak ada nyambungnya dengan apa yang dibahas. Kedua, pembahasan detail tersebut di majelis publik disaksikan oleh banyak orang, maka bertanya kembali ke punya maksudnya apa? Apakah maksudnya di sini untuk memamerkan bahwasanya dirinya sangat fokus dalam ilmu hadis, atau untuk melemahkan gurunya yang kemudian teruji gurunya ini benar-benar pintar atau tidak sebenarnya? Maka yang seperti ini tidak beradab. Tidak beradab. Bertanya untuk melemahkan gurunya atau menampakkan bahwa dirinya lebih berilmu daripada gurunya. Maka yang seperti ini orang-orang akan melihat kepada penanya ini bahwasanya dirinya ingin apa? Ingin tampil. Bukan ingin dianggap lebih daripada gurunya, ingin terlihat hebat. Ya. Enggak ini sedikit ini goyang-goyang kameranya. Atau menampakkan bahwa dirinya lebih berilmu, atau bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, pembahasan yang tidak penting. Para ulama salaf mencela pertanyaan semacam ini apabila di dalam pertanyaan ini terkandung sikap menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri saja tidak boleh, apalagi kalau menyusahkan orang lain, baik menyusahkan guru ataupun para murid yang menuntut ilmu di sekeliling guru tersebut. Kemudian 23, hendaklah orang yang menuntut ilmu menegakkan hak-hak ilmu di masjid. Hendaklah orang yang menuntut ilmu menegakkan hak-hak ilmu di masjid. Jadi dia mengamalkan ilmu yang dia tuntut, menerapkannya di masjid dari akhlak, adabnya, etikanya. Tidak berjual beli di masjid, apalagi ketika lagi kajian, malah dia jual beli. Maka ini kehilangan adab. Kemudian kalau misalnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah tentang syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'la la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul ibadah. Wa adnaha imatatul adha adalah memungut al-adha, yaitu memungut rintangan dari jalanan. Maka ketika disebut at-tariq, yaitu jalanan umum, apalah lagi dengan masjid yang merupakan tempat yang Allah Ta'ala muliakan dan kaum muslim muliakan. Kalau jalan yang tempat hanya sekedar lewat, bukan tempat tujuan, mungkin wasilah menuju tujuan, itu di antara haknya adalah kita tidak membuang sampah sembarangan atau kita memungut rintangan di sana. Maka lebih-lebih dengan masjid, lebih-lebih dengan masjid, membuang sampah sembarangan di masjid, bahkan sampai memotong kuku kemudian membuangnya di karpet masjid, maka ini tidak menegakkan hak-hak ilmu dalam atau di masjid. Maka hendaklah memperhatikan kerapihan dan kebersihan masjid ketika duduk di majelis ilmu. Adapun makan di masjid, maka ini tidak ada masalah insyaallah. Selama DKM membolehkan, maka tidak ada masalah selama dia tidak menyampah di masjid tersebut. Sebagian dari majelis ta'lim itu tidak memperhatikan hal seperti ini, terutama majelis ta'lim yang di dalamnya banyak kebid'ahan, baik di dalam masjid atau di luar masjid. Ketika mengadakan tabligh akbar, kiai tertentu dan seterusnya,
Kita lihat banyak sekali sampah-sampah bertebaran di jalanan, di lingkungan masjid dan seterusnya. Ini tidak mencerminkan penegakan ilmu di masjid. Kemudian yang berikutnya ke-24, orang yang menuntut ilmu itu hendaknya menegakkan hak-hak ilmu di rumahnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab ta'lim ar-rajul amatahu wa ahlah. Laki-laki mengajarkan ilmu kepada sahaya dan istrinya. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun lahum ajran." Ada 3 orang manusia, 3 golongan manusia yang mendapatkan 2 ganjaran, 2 pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyyi wa amana bi Muhammadin. Yang pertama, seorang laki-laki dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli kitab, dia beriman kepada Nabi yaitu Nabi Isa dari kalangan Nasara, atau dari kalangan Yahudi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menggabungkan antara iman kepada para rasul. Jadi mendapatkan ganjaran pahala keimanan kepada beragam rasul atau nabi. Yang kedua, wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Kedua, seorang hamba sahaya apabila memenuhi hak Allah dan juga hak tuannya. Yang kedua ini tidak terjadi pada zaman sekarang, alhamdulillah. Yang ketiga, wa rajulun kanat 'indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Yang ketiga, seseorang pria laki-laki yang memiliki sahaya perempuan, budak perempuan, atau bisa dikiaskan dengannya, yaitu bisalah dikiaskan dengannya istri, lalu dia mendidiknya dan memperbagus pendidikannya, wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan mengajarkannya dan memperbagus pengajaran terhadap perempuan ini. Tsumma a'taqaha fatazawwajaha. Kemudian dia memerdekakan budak perempuan ini dan menikahinya secara merdeka. Falahu ajran, maka yang seperti ini akan mendapatkan 2 ganjaran, 2 pahala. Kemudian ikhwas sekalian, yang ke-25, membaca biografi para ulama. Membaca biografi para ulama. Tentu sebelumnya membaca sirah para nabi, terutama nabi kita alaihi salatu wassalam Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian membaca biografi para ulama. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan umat manusia untuk mengambil ibrah dari apa yang terwujud di cerita yaitu para kaum-kaum terdahulu, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk berjalan dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, agar kita mengambil ibrah. Maka apalah lagi dengan sirah orang-orang yang saleh. Maka tentu lebih dianjurkan lagi agar kita memiliki uswah dan qudwah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka membaca biografi para ulama, di antara benefitnya adalah motivasi agar kita menjadi orang yang semisal mereka. Maka mencontoh kepada orang-orang yang alim dan saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah kebaikan. Karena mereka adalah orang-orang yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat yang sangat baik. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para orang-orang syahid, para orang saleh, dan betapa baiknya berteman dekat dengan mereka, terutama di akhirat nanti.
Sementara ketika kita mencintai seseorang betul-betul, maka ingat kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kemudian yang ke-26, membaca ilmu pada tema-temanya, pada maudhu'nya, yaitu tema-tema ilmu tersebut, dan ilmu yang sesuai dengan momennya yang beragam sebelum waktunya, seperti Ramadan. Maka di sini di bulan Sya'ban hendaknya seseorang membekali diri untuk menuju bulan Ramadan. Bagaimanapun keadaannya nanti, tapi kita harus, yaitu seorang muslim harus memiliki ilmu tentang apa yang harus dia lakukan atau sunnah untuk dia lakukan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan apa yang ada pada bulan Sya'ban. Yang pada bulan Sya'ban ini disebut oleh para salaf sebagai Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran untuk mempersiapkan diri mereka di bulan Ramadan. Namun yang terjadi sekarang dengan Allah Ta'ala meluangkan waktu kita, justru mayoritas kaum muslimin lebih menyukai membaca atau melihat berita atau game dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Dan ini musibah sebelum musibah berikutnya. Musibah pertama, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya antara Rajab dan Ramadan ada bulan yang banyak manusia lalai akannya. Dan itu terjadi memang. Bulan Sya'ban, bulan lalainya manusia. Mereka tahu bahwasanya tak lama lagi Ramadan akan tiba, namun tidak ada persiapan. Maka siapa yang tidak bersiap, dia tidak akan sampai pada tujuan. Oleh karena itu kita lihat, kebanyakan manusia di bulan Ramadan, mereka hanya giat di awal-awal saja. Baca Quran di awal-awal saja. Kenapa? Karena tidak ada persiapan di bulan Sya'ban. Mereka hanya terlihat soleh di awal Ramadan. Bahkan hari pertamanya saja. Hari kedua, kendor. Hari ketiga, hilang. Hari keempat, sudah tidak ada lagi nafasnya untuk ibadah. Karena tidak ada persiapan di bulan Sya'ban. Maka barang siapa yang tidak bersiap dari awal, maka dia tidak akan sampai tujuan. Dan barang siapa yang hanya berangan-angan, maka dia hanya bisa bermimpi, tidak bisa merealisasikan. Dan itu yang terjadi pada mayoritas manusia. Di balik peristiwa atau momentum bulanan ini dari menyebarnya virus corona, di balik ini ada pelajaran ibrah dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala memberikan luang waktu yang sangat banyak. Setelah sebelumnya mungkin sebagian dari kaum muslimin memiliki kepadatan waktu dan jadwal. Maka hendaknya diisi dengan hal-hal yang bisa dia bekalkan untuk Ramadannya. Bukan justru semakin lalai, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pasti nanti di hari akhir tentang an-na'im, kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunani, yaitu dua nikmat yang manusia banyak yang lalai dan tidak memahaminya. Pada dua nikmat tersebut, yang pertama di antaranya adalah waktu kosong. Maka waktu kosong itu akan ditanya pada hari akhir. Dan betapa banyaknya waktu kosong di hari-hari ini, yang seseorang tidak merasa bahwa saya tiap detiknya, tiap menitnya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir. Maka kalau misalnya mayoritas yang dilakukan oleh kita adalah kelalaian pada saat-saat seperti ini, tidak menuntut ilmu, tidak menghafal Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan hal-hal untuk perbekalan di akhiratnya, maka tidak ada yang bisa disesali kecuali untuk dirinya saja pada hari nanti. Maka sebelum waktunya Ramadan, hendaklah seseorang membaca ilmu pada tema-tema tersebut, dan ilmu yang akan menjadi bekal untuknya di Ramadan. Dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, berkurban dan sebagainya. Itu yang 26. Yang 27,
berantusias untuk membeli kitab-kitab yang bertema tunggal atau tematik dalam masalah-masalah fikih. Ya, kitab-kitab ada yang sifatnya tematik, masalah-masalah khusus, baik untuk masalah fikih atau masalah akidah. Misalnya ada tema berkaitan dengan al-ulu, kata Imam Az-Zahabi, yaitu kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab yang bersifat tematik. Namun ada kitab yang bukan tematik, melainkan dia menjamak banyak komponen dalam bidang tersebut. Seperti kitab-kitab akidah yang besar atau kitab-kitab sunan seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab-kitab sejarah dan tarajum seperti Siyar A'lam An-Nubala dan seterusnya. Namun bagi rekan-rekan yang mungkin masih belajar untuk membaca lebih banyak, maka dia awali dari kitab-kitab kecil secara tematik. Atau mungkin bisa dicontohkan misalnya di kitab ini ada kitab Detik-detik Pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tematik tentang hari kiamat, atau kitab-kitab lainnya fikih ekonomi, ya misalnya, yang dia hanya membahas tentang masalah riba misalnya. Maka ya hal-hal yang sifatnya tematik seperti ini itu juga memiliki kepentingan agar kita berantusias untuk ilmu, dan betapa banyak manfaat di kitab-kitab yang bersifat tematik tersebut. Kitab-kitab tersebut mencakup masalah-masalah, kadang-kadang masalah kontemporer yang tidak terwujudkan di kitab-kitab mutawalat, yaitu kitab-kitab yang besar. Sehingga kita kadang-kadang memerlukan kitab-kitab atau kutaib kecil yang bisa ditaruh di saku misalnya, kitab-kitab pustaka Ibnu Umar. Maka ini sangat bagus untuk dibaca. Ya, banyak orang mereka ingin seperti para ulama, para masyayikh, para ustadz yang membaca kitab-kitab tebal. Lalu mereka memulai membaca kitab tebal. Akhirnya belum seberapa halaman sudah selesai, tidak mau melanjutkan lagi karena putus asa. Maka mulailah dari kitab-kitab kecil. Ya, maka insyaallah setelah terbiasa dia akan semakin upgrade dalam kuantitas bacaannya. Juga buku-buku yang berkaitan dengan salat sunnah rawatib misalnya, atau tentang qiyamul lail. Ya, jadi kajian-kajian kita di masa-masa seperti ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah-masalah yang tematik dari kitab-kitab. Insyaallah taala. Kemudian yang ke-28 dari adab penuntut ilmu, mendahulukan yang lebih penting, atau prioritas dalam menuntut ilmu. Maka ketika misal antum belum bisa dan belum berkeluangan waktu untuk mempelajari nahwu atau sharaf, dan antum masih memiliki banyak kesalahan dalam masalah akidah, maka ibda bil aham fal aham. Mulailah dari yang lebih dipentingkan. Sebagaimana nomor 29 memulai dengan yang paling penting. Yaitu yang paling penting adalah masalah-masalah akidah dan juga usuluddin dari amaliyah atau ubudiyah seperti masalah taharah dan juga salat. Maka ini hal yang sangat vital dan penting berkaitan dengan keseharian dan tiap detiknya kita. Di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah memulai dari yang paling penting, yang karenanya seseorang beraktivitas. Itulah sebabnya ketika Itban bin Malik radhiyallahu anhu mengundang Rasulullah SAW, dan dia berkata kepada beliau Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin Anda datang kepada saya untuk sholat di rumah, untuk saya jadikan dari tempat yang Anda sholat di tempat itu sebagai musola atau tempat sholat bagi saya." Itu tujuannya diundangnya Rasulullah SAW ke rumah tersebut. Lalu Nabi SAW pun pergi ke rumah Itban bersama sejumlah orang sahabat dan kemudian ketika beliau tiba di rumah Itban dan meminta izin untuk bertamu lalu masuk, ternyata Itban telah menyiapkan makanan untuk mereka. Akan tetapi Nabi SAW tidak memulai untuk menyantap makanan tersebut. Justru beliau bertanya, "Di mana tempat yang engkau wahai Itban inginkan agar aku sholat di tempat tersebut?" Maka Itban pun memperlihatkan kepada beliau, "Di sini ya Rasulullah." Maka beliau pun kemudian sholat di tempat yang diinginkan oleh Itban, karena memang itu tujuan beliau untuk
ziarah atau mengunjunginya. Kemudian beliau duduk untuk menyantap makanan tersebut. Maka yang terpenting di sini adalah di mana Rasulullah SAW salat yang diinginkan oleh Itban di tempat mana. Baru kemudian makanan. Begitu, ya. Namun ini tidak menjadi dalil bahwasanya ketika seseorang lapar, makanan sudah dihamparkan di depannya, kemudian terdengar qomat dan dia lapar, maka dalam hadis lain dikecualikan hadis tersebut, ya, la salata bihadrati tu'am. Maka tidak ada salat dengan kehadiran makanan. Maka hendaklah dia mendahulukan makanan karena dia tidak akan bisa khusyuk salatnya dengan adanya makanan tersebut. Kemudian ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, di antara adab penuntut ilmu, dan insyaallah tak lama lagi insyaallah jika ada pertanyaan maka kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dipersilakan bagi ikhwan jika ingin bertanya maka silakan bertanya di komentar di Facebook, ya, yang insyaallah jika pertanyaannya kami anggap terbaik, insyaallah ada 2 penanya yang akan mendapatkan sehelai sarung dan juga buku, insyaallah taala. Ya. Nomor 30 dari kitab ini, waspada dari sifat sok berilmu. Waspada dari sifat sok berilmu. Sok berilmu ini baik dia merasa tinggi ilmunya atau merasa hanya dirinya lah yang berilmu sementara yang lain itu tidak. Ini sok berilmu namanya. Dan hal yang seperti ini menghancurkan keilmuan dirinya. Karena sebagian dari ulama salaf menyebutkan bahwasanya dengan maknanya cukuplah seseorang kafa bil mar'i aliman in khasyallah. Maka cukup seseorang dikenal sebagai seorang yang berilmu jika dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mar'i jahilan in yu'jab bi nafsihi atau bi ilmihi. Maka cukuplah seseorang disebut jahil ketika dia ujub dengan ilmunya. Kemudian juga ya ikhwah sekalian dan akhwat, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha wa liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk membodoh-bodohi orang yang memang sufaha. As-sufaha jamak dari safih, yaitu orang-orang yang la yatamakkan fi at-tasarruf. Orang-orang yang tidak cakap dalam berkelakuan, intinya orang yang bodoh. Namun dengan ilmunya justru dia hanya ingin membodoh-bodohi orang yang memang bodoh. Menjelek-jelekan semata orang-orang yang bodoh. Hanya itu tujuannya. Atau di perjalanannya menuntut ilmu dan mengajar, dia memang kerap kali melakukan hal tersebut. Seperti ketika melecehkan sebagian dari orang yang belum mampu untuk berbahasa Arab, maka dia jelek-jelekan dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan arogansi kalbunya. Maka ini bisa terjadi baik di kalbu seorang talibul ilm saghir atau bahkan di kalbu seorang ustaz yang meremehkan dan merendahkan orang-orang yang berusaha menuju manhaj salaf namun memang belum berkeluangan waktu dan kualitas dan kapasitas untuk belajar bahasa Arab. Maka kemudian dengan tandasan-tandasan peremehan dan kalimat-kalimat melecehkan keluarlah dari lisan atau jemarinya kalimat-kalimat yang menunjukkan kurang ikhlasnya dirinya dalam menuntut ilmu, yaitu melecehkan orang-orang dalam hal ini. Padahal derajat yang Allah Ta'ala yang ada di sisi Allah Ta'ala untuk semua insan hanya Allah yang mengetahuinya.
Sementara diri kita, misalnya kita memiliki atau berkemampuan berbahasa Arab atau ilmu yang tinggi, itu tidak serta-merta langsung menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada keikhlasan dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin memotivasi kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab, maka realisasikanlah motivasi tersebut dengan cara yang lain, yang lembut, yang tidak berkeras kalbu dan tidak menyakiti orang-orang yang mungkin tadinya tertarik dengan bahasa Arab atau ilmu-ilmu lainnya. Namun karena tajamnya kalimat, akhirnya banyak orang berlarian dari area yang mereka tuju. Maka hati-hati dengan sok berilmu, yaitu liumaria bihi sufaha wal yubahiya bihi al-ulama, atau untuk berbangga-bangga di sekeliling ulama, bahkan di sebagian menafsirkan itu mendebat ulama. Terutama sekali ulama yang akabir, yaitu ulama-ulama yang berusia tua dan ilmunya lebih matang daripada ulama-ulama muda. Maka mubahat dengan ulama ini, yaitu menyombongkan diri di hadapan mereka, ini ada sesuatu di kalbunya, ada penyakit yang harus disembuhkan. Terlebih tidak menjaga akhlak kepada orang-orang tua, baik orang tua dari segi umur atau orang tua dari segi usia dakwah dan pengalaman. Maka wajib atas seorang insan muslim untuk mengetahui hak orang-orang tua di antara kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk di antara golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami dan tidak menyayangi anak muda di antara kami. Maka janganlah kita bersifat sok berilmu. Kemudian yang 31. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala saat mengingatnya. Yaitu ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah taala. Karena memuji Allah Subhanahu wa taala didengar, sebagaimana yang biasa kita sebutkan dalam salat kita, sami'a Allahu liman hamidah, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar untuk siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-32, berselawat atas Nabi ketika mengingat beliau, ya, dengan selawat-selawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian di sini ya ikhwah, kita selesai dari apa yang kita kaji dari materi. Akan Anda bacakan pertanyaan dari ummahat yang ada di kajian Masjid Istiqamah, Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau untuk yang baru belajar, masih awam, sebaiknya dari mana dulu memulai belajar untuk mendalami agamanya? Pendalaman agama perlu diketahui, ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya tidak wajib untuk seluruh insan. Yang sifatnya wajib adalah apa-apa yang diwajibkan atasnya di kesehariannya, untuk akidahnya atau untuk amaliyahnya dan muamalahnya. Untuk akidahnya dia wajib mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya. Ya, atau mau diringkas dari semua itu adalah rukun iman. Dia mengetahui secara mujmal atau global rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitabnya, dan juga dia
mempelajari tentang rukun Islam. Dan tentu saja di dalam rukun Islam itu ada syahadat, yaitu tauhid, dan juga ada juga salat. Ini miring atau enggak? Ada juga salat. Dan kata Nabi SAW, Miftahus salati at-tuhur, yaitu kuncinya salat adalah bersuci. Maka wajib baginya untuk memahami tata cara bersuci. Kalau dia perempuan, akhwat atau ummahat, maka dia perlu untuk mengetahui fikih wanita. Ada buku-buku yang khusus untuk wanita. Ya. Kemudian dia mempelajari dari tauhid dan juga fikih ibadah yang wajib atasnya, dan juga dia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehariannya, dari hukum-hukum yang tidak mesti semua orang berkewajiban untuk itu. Kalau misalnya dia ibu rumah tangga atau seorang istri, maka dia wajib untuk mengetahui hak-hak suami dan hak-hak istri tentang rumah tangganya. Ya, memang seorang yang belum menikah tidak diwajibkan untuk mengetahui ini, tetapi yang sudah menikah wajib. Kalau dia pedagang, maka dia wajib untuk mengetahui ilmu tentang perdagangan secara syar'i, dan juga hal-hal yang tidak syar'i dari perdagangan, dari muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dia harus mengetahui seperti apa riba itu, apa itu riba nasi'ah, riba al-fadl, maka dia harus mengetahui itu, dan juga hal-hal lain berkaitan dengannya. Wallahu a'lam. Dan minimal dia berusaha untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taala tidak membebani seseorang di luar kapasitasnya, maka berusahalah untuk mengetahuinya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sedang mengikuti kajian, kemudian tiba waktu sholat dan azan sudah dikumandangkan, sedangkan kajian nanggung belum selesai. Ketika sedang mengikuti kajian, kemudian tiba waktu sholat dan azan sudah dikumandangkan, sedangkan kajian nanggung belum selesai. Ini kajian di mana ini? Sebaiknya tetap ikuti majelis sampai selesai, walaupun jadi masbuk, atau bisa meninggalkan majelis, menyegarakan sholat ke masjid. Mana yang lebih utamakan? Kalau dia adalah akhwat, maka dia tidak diwajibkan untuk ke masjid. Bahkan dia bisa sholat berjamaah di majelisnya dia selesai kajian. Namun jika dia ikhwan bersama ikhwan lainnya di majelis tersebut, maka yang adabnya adalah dia berhenti dari majelis. Dan ulama atau ustadz yang mengajarkannya, di antara adab seorang ustadz ketika mengajar, mendengar azan yang langsung dari masjid, maka hendaklah berhenti, kemudian lakukanlah sunnah untuk menjawab azan tersebut. Ya, lakukanlah sunnah untuk menjawab azan tersebut agar dicontoh oleh para muridnya. Baik. Jika ada pertanyaan di Facebook akan kita bacakan insyaallah, dan kita pilih darinya insyaallah taala. Entah di sini apa hanya kelihatan beberapa komentar saja, padahal ada beberapa komentar namun tidak semuanya tampak. Ya Allah alam. Sebentar, coba kita lihat. Di sini. Di sini aja. Dari Sukma Abdi Fadillah. Ini pun yang bertanya kabar pun akan saya jawab insyaallah. Tapi ini bukan pertanyaan terbaik. Bertanya kabar bukan pertanyaan terbaik, tapi pertanyaan bagus. Masya Allah, gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, Allah berikan kesehatan. Assalamualaikum dari Ari Surahmat Return. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya adab dan akhlak? Apa berbeda atau cuma bahasa saja? Adab dan akhlak ada persamaan dan perbedaan, ada umum dan khusus mutlak. Adab
Dan akhlak itu seperti Islam dan iman. Jika dia disetarakan atau disejajarkan atau disandingkan, maka masing-masing memiliki pemaknaan berbeda. Jika dia dipisah, maka saling mewakili satu sama lain. Artinya, ketika antum menyebutkan adab itu saja, maka termasuk di dalamnya akhlak. Ketika antum menyebutkan akhlak begitu saja, maka termasuk di dalamnya adab. Dan ketika disandingkan adab dan akhlak, maka adab ada kekhususan tersendiri, akhlak juga ada. Namun dari kedua hal tersebut, walaupun masing-masing ada kekhususan, melainkan ada common sense-nya, yaitu dua-duanya menunjukkan tata krama yang baik atau menunjukkan sikap dan attitude yang baik, biasanya seperti itu. Hanya saja adab dia bisa diajarkan dan ditularkan kepada orang, sementara akhlak itu adalah adab itu sendiri, yaitu secara zat, perlakuan secara zat. Makanya ada orang menyebutkan adaba yu'addibu ta'diban, yaitu memberikan adab, memberikan pelajaran. Adapun untuk akhlak tidak ada. Akhlaqu yukhliqu atas misalnya itu tidak disebutkan seperti itu. Berarti adab ini memang bisa diajarkan, sementara akhlak itu hanya untuk mempelajarinya. Kemudian dari Abu Dalal Umar Rasyid hadir Ustaz. Ya, fadhal. Dari Mas Andri Wibowo. Bismillah, apakah cukup bagi seseorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk hadir di kajian membahas satu kitab hanya satu kali per pekan? Kullun ya'malu ala syakilati. Semua orang silakan beramal sesuai dengan apa yang menurut dia itu yang terbaik buat dirinya. Kalau memang menurutnya cukup sekali hanya sepekan dan memang dia tidak punya waktu lebih untuk itu, maka semoga Allah Ta'ala meluangkan waktunya untuk bisa lebih dari itu. Namun kalau memang itu yang membuatnya cukup, maka tafadhol. Mungkin dia bisa mencari kajian di radio atau MP3 atau di YouTube dan seterusnya. Tapi yang afdol adalah dia setiap hari menghadiri kajian, itu yang afdol. Kalau memang dia bisa. Kalau tidak bisa, cadangkan kajian-kajian rutin beberapa kali dalam satu pekan. Terutama di weekend ketika dia memang berluang. Ya. Jadi kalau kita bilang cukup atau tidak, itu relatif. Ya, kita tidak bisa menghakimi seseorang secara individual langsung menta'yin antum cukup segini. Ya, kita tidak tahu. Tergantung kebutuhan dia. Ya, dan juga tergantung keluangan waktunya. Dari Syekh Sani Abdul Abdullah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Dari Heri Purnomo, Afan Ustaz izin bertanya, tadi Ustaz menerangkan bahwasanya salah satu amalan di bulan Sya'ban adalah mulai banyak membaca Al-Quran untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Afwan qadarullah, saya kerjanya sebagai mekanik alat berat di tambang, sehingga agak susah jika membawa mushaf kemana-mana karena kondisinya tidak memungkinkan. Karena bawanya HP, apakah boleh membaca Al-Quran lewat aplikasi HP? Tidak ada larangan membaca Al-Quran dengan aplikasi HP, bahkan itu menguntungkan. Ya, bahkan itu menguntungkan, handphone bisa dibawa kemana-mana. Sementara kalau mushaf, sebagian ulama memakruhkan membawa mushaf ke dalam kamar mandi atau tempat-tempat yang najis. Jadi insya Allah untuk handphone tidak ada masalah. Bahkan saya pribadi pun kadang-kadang membaca Al-Quran dengan handphone sambil menggendong anak. Dan hal seperti itu tidak ada masalah insya Allah. Dan untuk yang seperti ini keadaannya, ya membawa alat berat dan seterusnya, maka hendaklah dia di luang waktunya dia menghafalkan ayat atau surat, ya kemudian dia insya Allah bisa membacanya dan murajaah ketika membawa alat-alat tersebut. Apakah ada adab di sana? Ustaz, ya ada adab membaca Al-Quran dengan handphone. Ya, tidak dalam kondisi sedang main-main. Ya, maksudnya apakah adabnya sama dengan ketika kita membaca mushaf? Memegang handphone dengan memegang mushaf itu beda hukumnya. Kalau memegang mushaf itu ada hukum fiqih. La yamussuhu illa mutahharun, kata sebagian ulama. Dari ayat tersebut bisa kita konklusikan bahwasanya memegang mushaf harus dalam keadaan bersih atau suci.
Adapun dalam keadaan tidak suci, yaitu berhadas, maka tidak boleh memegang mushaf. Adapun memegang handphone yang ada mushafnya tidak masalah, walaupun dalam keadaan berhadas, baik keadaan berjunub atau keadaan haid atau nifas. Kemudian, ya seperti harus bersuci terlebih dahulu sebelum membaca aplikasi. Tidak harus kalau untuk mushaf di Android atau handphone. Bismillah, cara membedakan dan mendeteksi pada diri merasa berilmu tidak ujub dengan berilmu tapi ujub. Merasa berilmu tidak ujub dengan merasa berilmu tidak ujub dengan berilmu tapi ujub. Seseorang ketika dia merasa berilmu tanpa ujub, maka dia makin takut pada Allah. Seperti itu. Ketika dia merasa dia mengetahui Allah Ta'ala, kalau dia tidak ujub, maka dia pasti makin takut sama Allah. Dan makin bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan sikapnya, dengan gayanya. Ya. Berilmu tapi ujub itu tercermin di seberapa dia merendahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Memang mungkin dia berilmu tapi ujub dengan ilmunya, maka seberapa dia merendahkan orang-orang di bawahnya dengan perendahan yang tidak sepantasnya. Kemudian dari Abu dan Ummu Rashid, ini satu akun 2 orang mungkin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya apa kiat-kiat yang harus dilakukan agar ilmu kita yang kita dapat bisa merubah akhlak dan adab kita yang lebih baik lagi. Kiat-kiat yaitu balance lah ilmu-ilmu dan ikatlah ilmu-ilmu tersebut dengan akidah dan juga tazkiyatun nufus. Dengan akidah dan tazkiyatun nufus. Karena ada kalanya seseorang mempelajari ilmu-ilmu yang berat seperti usul fiqih. Ya, lalu dia lupa tentang tujuan dia berilmu dan juga tujuan dia beramal. Dan tazkiyatun nufus ini sangat penting untuk membuat seseorang melihat ke siapa dirinya, ya. Jadi itu kiatnya. Perlu dia untuk membaca kitab-kitab seperti Fawaidul Fawaid, Ad-Da' wad Dawa, dan kitab-kitab tazkiyatun nufus. Ya, penting sekali. Jadi mungkin yang saya baca komentarnya saya like saja biar nanti kita pilih mana yang insyaallah yang dua penanya yang terbaik insyaallah taala. Kemudian dari indahnya indah. Masya Allah, indahnya indah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami doakan semoga Ustaz selalu dalam kesehatan dan dilindungi Allah. Jazakillah khairan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghadirkan alarm di dalam diri agar terhindar dari rasa ujub akan ilmu yang dimiliki yang sejatinya sedikit. Lihat masa lalu. Lihat siapa dirinya, lihat kulitnya, lihat dirinya, dia mengaca bahwasanya dia dahulu bukanlah siapa-siapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan yang penting, lebih penting lagi adalah hendaklah dia menatap pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan juga ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian tidaklah kalian melihat siapa diri kalian, ya. Maka ketika hadir rasa ujub tersebut, ingatlah masa lalu bahwa saya dirinya bukan siapa-siapa. Mungkin saja seorang talibul ilm dahulunya dia hanyalah pedagang pasar misalnya. Atau dahulu dia hanyalah anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya atau apa. Dia mengingat masa lalunya bukan siapa-siapa. Atau dia lihatlah bahwa saya dirinya itu min nutfatin idza tumna. Dia hanyalah dari setetes air mani. Ustaz, untuk kajian online live baiknya kita menyimak ketika sibuk beraktivitas ataukah nunggu waktu senggang nanti? Semampu antum, ikhwan. Ya.
Syekh Abu Rufaidah nyimak. Ya, nyimak aja nggak apa-apa. Ana nggak melarang antum untuk menyimak insyaallah. Dari Muhammad Miftahul Arifin. Ustaz, apakah penuntut ilmu yang tidak mengamalkan adab-adab penuntut ilmu akan mengurangi keberkahan ilmu yang dimiliki? Ini pastinya ya. Keberkahan ilmu itu jangkarnya ada pada adab, dan adab yang tertinggi dari menuntut ilmu adalah ikhlas. Ikhlas itu adab batin, dan adab zahir yaitu sikap lisan dia dan juga kelakuan dia. Ya. Dari Neo van de Griek, bismillahirrahmanirrahim, menyikapi kondisi saat ini yang banyak menghujat terkait wabah. Bagaimana seharusnya kita agar tidak ikut hanyut dalam hal tersebut dan agar tidak parno akan wabah, Ustaz? Wabah ini fitnah. Fitnah yang dibaliknya insyaallah ada rahmat bagi kaum mukminin dan azab bagi orang-orang yang kafirin. Maka di sini dikhawatirkan kalau seseorang tidak menuntaskan ibadah dan tidak kembali kepada Allah di masa fitnah, maka dia akan terseret kepada arus berupa omongan-omongan manusia yang tidak ada habisnya dan makin memperberat hisabnya. Maka menyikapinya adalah dia banyak membaca Al-Quran, banyak membaca sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW, dan amalkan sholat sebanyak-banyak di masa-masa seperti ini. Karena sholat ini di antara afdalul zikr. Al-Quran di antara afdalul zikr, sebaik-baik zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang kalbunya dengan zikir pada Allah. Dengan berzikir pada Allah maka dia akan tenang. Kemudian dari penanya Budi Abu Hakan, bismillah Ustaz, apakah boleh bagi orang yang baru belajar ilmu membaca kitab tanpa disertai penjelasan langsung dari Ustaz tentang maksud dari apa yang dibaca? Kalau kitab tersebut adalah kitab yang ringan dan global dan insya Allah tidak multitafsir seperti Thalathatul Usul atau Usul Thalathah, dan kitab-kitab yang ringan insya Allah, maka ini nggak masalah. Namun jika kitab tersebut memang membutuhkan perincian dan dikhawatirkan bagi orang yang baru belajar itu akan salah paham, maka wajib baginya untuk dijelaskan oleh ahlul ilm. Wallahu a'lam. Kemudian ada penanya dari Muzaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menjelaskan tentang amalan nisfu Sya'ban bahwa itu tidak ada tuntunannya kepada teman yang belum paham sunnah? Belakangan ada selebaran tulisannya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, dan juga ada amalan sunnah setahun karya beliau, amalan setahun itu insyaallah di situ ada pembahasan tentang kebid'ahan amalan nisfu Sya'ban, dan saya sangat berharap bagi penanya dan juga pemirsa untuk membuka kitab tersebut atau mencari artikel yang berkaitan dengan itu. Insya Allah dalilnya kuat tentang pelarangan hal tersebut dan kebid'ahannya. Insya Allah akan menjadikan kehausan kita tertawarkan insya Allah. Kemudian dari Ida Is, di dalam satu majelis kadang asatidz secara sengaja curhat hingga jatuhlah ghibah. Apa yang harus dilakukan para murid ketika menyadari hal ini, Ustaz? Tentu kalau diinterupsi langsung di majelis, ya itu akan membuat suasana semakin keruh. Maka kalau bisa, hendaklah dia izin ke kamar mandi, izin ke belakang. Masalahnya nanti kalau semua ikut seperti ini, semua izin ke belakang, insya Allah Ustadznya akan tahu bahwasanya apa yang dilakukan salah, insya Allah Ta'ala. Dari Heri Purnomo, Pak Ustaz, jika membaca Al-Quran di HP boleh ketika dalam keadaan junub atau haid? Dalam keadaan junub, Anda lebih condong ke pendapat yang tidak membolehkannya membaca Al-Quran. Ya, sesuai dengan hadis Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW selalu membaca Al-Quran selama tidak dalam keadaan atau kecuali dalam keadaan junub. Artinya beliau dalam keadaan junub, Allah alam, tidak membaca Al-Quran. Maka dalam keadaan junub tidak membaca Al-Quran.
Adapun dalam keadaan haid, maka boleh dia baca Al-Quran baik di handphone atau di mushaf, namun tidak langsung memegang mushaf. Adapun handphone boleh dia pegang langsung. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi bagi seorang wanita yang haid agar tetap bisa murojaah ayat Al-Quran? Ya, baik dia di handphone atau di mushaf, tapi tidak langsung memegang mushaf, dia silahkan membacanya. Apalagi kalau misalnya haidnya 7 hari atau lebih. Apakah ini juga bisa mendapatkan pahala yang sama? 10 kebaikan setiap huruf ketika membaca Al-Quran tidak dalam haid? Sama, semua mendapatkan pahala. Ya, karena hadis yang berkaitan dengan pahala membaca Al-Quran. Ya, alif itu ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada, semuanya itu umum untuk semua kategori membaca Al-Quran. Kemudian dari Andi Muhammad Ihsan, jika seseorang secara keilmuan mumpuni, namun sebagian asatidz, bahkan asatidz yang dituakan melarang menuntut ilmu darinya, bagaimana sikap kita Ustaz? Mengingat di tempat kita relatif kurang majelis ilmu selain tempat tersebut. Maka di sini dipertimbangkan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' al-Fatawa. Jika ada tahdzir terhadap seorang dai atau seorang ahli ilm, maka hendaklah jarh atau tahdzir tersebut mufassar, yaitu tertafsirkan dan diketahui kenapa dia ditahdzir, apa sebabnya, apakah sebabnya karena su'ul akhlak, yaitu akhlak dai tersebut tidak baik, atau sebabnya adalah akidah yang rusak, atau sebabnya syubhat, atau masalah pribadi, maka semua itu dijelaskan. Ya, ketika memang tidak ada penjelasan, maka di sini masih ada ihtimal, masih ada posibilitas untuk mengikuti ustaz yang ditahdzir tersebut. Namun jika ada penjelasan dan dicek penjelasan tersebut ternyata memang terbukti, maka hindarilah ustaz tersebut jika memang penjelasannya terbukti dari tahdziran dan memang apa yang ditahdzirkan tersebut terbukti dan memang valid dan hak untuk ditinggalkan. Adapun kalau misalnya belum diketahui apa penyebabnya, maka tidak ditinggalkan. Wallahu taala alam. Terlebih ketika di tempat tersebut sangat kurang akan majelis ilmu, maka ambillah hal yang terbaik dari ustaz tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian dari Johnny Purnomo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kajian tentang adab dan akhlak. Manakah yang cocok, yang paling baik bagi penuntut ilmu? Insyaallah semuanya baik. Insyaallah semuanya baik. Ya, jadi tidak ada yang bisa saya pilih mana yang terbaik untuk kita semua. Semuanya insyaallah baik selama adab dan akhlak tersebut sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita pilih dari dua pertanyaan dari dua penanya. Siapa yang insyaallah berhak untuk mendapatkan hadiah terbaik ini secara singkat saja. Maksudnya bukan ana tidak terlalu banyak untuk mempertimbangkan kenapa dia disebut baik ya. Tapi tentu yang masalah bagaimana kabar antum itu adalah baik ya insyaallah. Hanya saja tidak terbaik ya. Insyaallah di sini ada pertanyaan cara membedakan dan mendeteksi pada diri merasa berilmu tidak ujub dengan berilmu tapi ujub. Ini insyaallah mendapatkan hadiah, yaitu yang bernama Henry. Anda tulis insyaallah, wahai Syekh Pak Henry ya. Maka yang ditulis insyaallah tolong kirim ke inbox alamat lengkapnya ya. Alamat lengkapnya dan serunya untuk dikirimkan hadiah insyaallah taala. Tolong segera kirim nama, alamat lengkap dan nomor HP tujuan. Kemudian dari penanya saya juga agak bingung juga ini mau kasih ke siapa karena bagus-bagus semua insyaallah.
Eh, yang kedua, untuk Abu dan Ummu Rashid saja. Abu dan Ummu Rashid, Anda mau bertanya apa kiat-kiat yang harus dilakukan agar ilmu yang kita dapat bisa merubah akhlak dan adab kita. Ini Anda tulis insyaallah. Dua itu insyaallah akan mendapatkan hadiah, dan tolong kirim ke kami nama, alamat, dan nomor HP tujuan agar bisa kita kirim hadiah ke alamat tersebut. Ya. Kita cukup sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita lanjut besok dengan tema lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.